Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaskia Akilah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 0801242133. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pengertiannya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi lambang persatuan bangsa. Sejarah bahasa Indonesia merupakan perjalanan panjang dari bahasa Melayu yang melalui beberapa tahapan historis sehingga diresmikan sebagai bahasa nasional. Perkembangan ini penting untuk dipahami sebagai bagian dari identitas bangsa dan alat komunikasi utama di Indonesia. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang penting dalam kehidupan manusia. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama, ada fungsi komunikasi. Sebagai alat komunikasi dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan gagasan, perasaan, informasi, dan bahasa memungkinkan manusia berinteraksi dan berkolaborasi dalam berbagai kegiatan manusia. Yang kedua, ada ekspresi diri. Bahasa juga berfungsi sebagai alat ekspresi individu. Melalui bahasa, seseorang dapat mengungkapkan pikiran, emosi, dan pendapat. Yang ketiga, ada fungsi sosial. Bahasa memainkan peran dalam bentuk hubungan sosial. Bahasa memungkinkan manusia untuk membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Sejarah bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak lama digunakan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa penghubung di wilayah Nusa dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu telah dikenal sejak masa Kerajaan Sriwijaya atau abad ke-7 sebagai bahasa perantara dalam perdagangan, dan pada abad ke-13 bahasa Melayu memainkan peran penting di dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1928 ketika para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda, yang salah satunya berbunyi, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa ini dipilih karena kesederhanaannya, struktur, dan fleksibilitasnya, sehingga mudah dipelajari oleh banyak suku bangsa yang berbeda di kawasan tersebut. Berikutnya adalah masa prasejarah. Pada masa prasejarah, dalam perkembangan bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan di Nusantara belum terbentuk seperti bahasa yang kita kenal saat ini. Bahasa ini berlangsung sebelum adanya catatan tertulis. Jadi informasi mengenai bahasa pada periode ini didasarkan pada penelitian arkeologi, antropologi, dan linguistik sejarah. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama adalah bahasa Austraknesia. Yang kedua ada migrasi dari Yunani atau teori out of Taiwan. Yang ketiga ada bahasa lisan tanpa sistem tulisan. Yang keempat ada penyebaran bahasa melalui perdagangan dan migrasi. Yang kelima ada pengaruh alam dan kehidupan sehari-hari. Meskipun tidak ada catatan yang tertulis dari masa prasejarah, periode ini sangat penting karena merupakan fondasi bagi perkembangan bangsa-bangsa di Nusantara, termasuk bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Berikutnya ada masa kolonial. Pengaruh kolonialisme terhadap perkembangan bahasa Indonesia sangat signifikan. Berikut adalah aspek-aspek penting pengaruh kolonialisme. Yang pertama ada bahasa Melayu sebagai administrasi. Yang kedua ada bahasa Belanda dan pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga ada pembatasan bahasa Indonesia. Dan yang keempat ada Sumpah Pemuda 1928 dan peran kolonialisme. Dan yang terakhir ada perkembangan pasca kolonial. Yang terakhir ada peran Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah momen penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dan juga memiliki poin ketiga, yaitu kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bersifat universal dan lebih mudah dimengerti oleh seluruh orang. Tekad untuk menggunakan bahasa Indonesia selalu sebagai bahasa persatuan tetap menggelora, mengukuh semangat persatuan dan kesatuan Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.